Di sekitar kita terdapat berbagai makhluk hidup yang saling berhubungan. Tumbuhan, hewan, manusia, tanah, air, dan udara membentuk suatu kehidupan yang saling memengaruhi. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dipelajari dalam ilmu ekologi. Hari ini kita akan belajar langsung dari lingkungan sekitar melalui virtual trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar IPA dengan metode yang berbeda, yaitu dengan virtual trip. Kita tidak hanya belajar di kelas, tetapi kita akan melakukan virtual trip, yaitu mempelajari tentang materi ekologi. Selama perjalanan ini, coba kalian amati makhluk hidup dan benda tidak hidup yang ada di vlog ini. Nanti kita akan belajar tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yuk kita mulai perjalanan hari ini. Teman-teman, saya jadi teringat dengan aksi Pandawara Group yang sering membersihkan sungai dari sampah. Sayangnya, masih banyak sungai yang tercemar karena sampah yang dibuang sembarangan. Kondisi seperti ini dapat memengaruhi kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, untuk memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, mari kita belajar tentang ekologi. Ayo kita berpikir kritis. Apa yang terjadi jika lingkungan sekitar rumah kita dan lingkungan di sekitar sungai tercemar sampah? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, di dalam ilmu ekologi itu kita mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, saling berinteraksi, saling menguntungkan, begitu. Dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah benda tidak hidup. Contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Semua komponen tersebut saling memengaruhi. Misalnya, tumbuhan membutuhkan air dan cahaya matahari untuk fotosintesis. Teman-teman, makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling berinteraksi. Contohnya lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar sebagai makanan. Sedangkan bunga dibantu proses penyerbukannya.
Hubungan seperti ini disebut simbiosis mutualisme atau hubungan saling menguntungkan. Selain itu, ada juga hubungan persaingan dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain berinteraksi dengan sesama makhluk hidup juga berhubungan dengan lingkungan abiotiknya. Contohnya tumbuhan membutuhkan air, tanah, udara, dan cahaya matahari untuk hidup. Ikan membutuhkan air agar dapat bertahan hidup. Begitu juga manusia membutuhkan udara dan air. Jadi, semua makhluk hidup sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Teman-teman, lingkungan dapat mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Contohnya, penebangan pohon dan membuang sampah sembarangan. Kondisi tersebut dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem. Karena itu, kita perlu menjaga lingkungan dengan cara sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, merawat tumbuhan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang terjaga, makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Dari virtual trip ini, kita sudah belajar tentang ekologi. Kita mengetahui bahwa dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berhubungan. Makhluk hidup juga bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup. Jika lingkungan mengalami kerusakan, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Karena itu, menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang ekologi, terus komponen ekosistem, dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke? Semoga virtual trip hari ini membantu kalian memahami materi IPA dengan lebih menyenangkan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.